pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah itu mempunyai remote yang bisa mendatangkan banyak orang. Seperti itu. Suara sumbangnya seperti itu, suara tidak enaknya lah. Kami tidak tahu remote itu yang dimaksud ini remote asli atau kiasan seperti itu. Jadi bisa mendatangkan banyak orang ke Al-Qadiri, ratusan bahkan ribuan sampai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu di YouTube Arufah Official di tempat kali ini di tempat yang sama tapi dengan orang yang berbeda. Langsung saja kita akan mengobrol dengan salah satu alumni yang mana beliau ini salah satu staf pengajar di SMK Al-Qadiri. Tentunya bagi Anda semua alumni 2000-an paham kepada beliau ini. Beliau adalah Ustadz Maftuhin yang mana datangnya jauh aslinya dari daerah Wuluan, bertetangga dengan Nyai Roro Kidul. Dan sekarang beliau berhijrah, sudah mempunyai ibaratnya sudah mempunyai tambatan hati, dan juga saya selalu melihat statusnya beliau itu setidaknya diriku pernah berjuang. Itu yang selalu saya ingat-ingat dari beliau ini, Ustadz Maftuhin. Beliau salah satu staf pengajar di lembaga SMK Al-Qadiri. Langsung saja kita akan menyapa-nyapa dan menanya-nanyakan kepada beliau. Assalamualaikum Pak Maftuhin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Jenengan? Alhamdulillah sehat. Walaupun kondisi PPKM terus ini ya. Iya, diperpanjang. Begini ya. Awal mulanya Pak Maftuhin ini memantapkan hati menjadi santrinya guru kita Gajan Muzaki Shah, Syekhona Gajan Muzaki Shah. Itu kejadiannya di mana dan bagaimana? Kami akan sedikit banyak yaitu ingin tahu bagaimana kejadiannya dan gimana itu ceritanya, Pak. Inggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pemirsa setia channel YouTube Arufah Official dan para masyayikhin al-kiram, para alim ulama, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah beserta ibunya Hajah Siti Halimah beserta majelis keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember yang senantiasa kami taati dan kami ta'zimi serta yang kami harap-harapkan barokahnya fid dini wad dunya wal akhirah. Singkat cerita begini, Gus. Insya Allah tahun 2003 kami lulus dari MTS. Kemudian kami diberikan 2 pilihan oleh orang tua. Pilihannya yaitu mau mondok atau ngarit. Wah, ini sedikit pemaksaan ini. Akhirnya 2 pilihan yang sama-sama menyulitkan. Yang pertama, mondok itu tidak ada pengalaman, sedangkan ngarit tidak ada kemampuan. Pengalaman dan kemampuan ini. Lalu kemudian bagaimana? Dengan sangat terpaksa, akhirnya harus ikhlas, rela untuk dipondokkan. Kemudian pondok yang dipilih adalah Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember. Tentunya kan kami belum kenal, belum tahu Pondok Al-Qadiri itu seperti apa. Akhirnya kami berusaha untuk mencari informasi terkait seperti apa sih Pondok Pesantren Al-Qadiri itu. Kami tanya-tanya. Akhirnya kami mendapatkan kurang lebihnya sekitar 3 informasi. Yang pertama bahwasanya di Pondok Al-Qadiri itu nanti kalau setiap Jumat Manis itu ramai. Banyak sekali orang berdatangan untuk mengikuti kegiatan zikir manakib. Berduyun-duyun lah. Iya, seperti itu. Banyak sekali yang datang. Tertarik. Kami tertarik untuk melihat hal tersebut. Terus kemudian informasi yang kedua dan ketiga, sebelumnya kami mohon maaf apabila ini mungkin dirasa tidak baik untuk didengarkan. Namun memang seperti itu yang kami dengarkan. Yang kedua, pengasuh Pondok Pesantren Al-Qadiri Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah itu mempunyai remote
yang bisa Iya, iya, iya. mendatangkan banyak orang. Oh, Seperti itu. Suara sumbangnya seperti itu, Inggih. suara tidak enaknya lah. Kami tidak tahu remote itu yang dimaksud ini remote asli atau kiasan seperti itu. Jadi bisa mendatangkan banyak orang ke Al-Qadiri, ratusan bahkan ribuan sampai seperti itu. Terus kemudian yang ketiga justru lebih lagi, bahwasanya Kiai Muzaki itu katanya mempunyai jin. Kenapa? Karena pondoknya itu baru berdiri. Insya Allah tahun 87, lek boten salah seperti itu. Hampir sama dengan kelahiran kami seperti itu. Tapi perkembangannya itu sangat pesat. Oh, sangat cepat lah. Iya, sangat cepat. Jadi orang-orang yang mungkin nggak mampu nalarnya itu mengira seperti itu. Ibaratnya pakai pesugihan lah. Inggih, kurang lebih seperti itu. Iya. Mohon maaf nggih Gus. Memang apa itu sudah hal lumrah itu. Inggih, informasi yang kami dapatkan seperti itu. Lalu kemudian dari 3 informasi tersebut kami penasaran, tertantang. Opo iyo Al-Qadiri seperti itu. Akhirnya singkat cerita kami berangkat mondok bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua. Rombongan sudah naik mobil, namanya juga orang desa. Seperti itu. Apalagi orang desa itu ketika mondok, satu yang mondok tapi orang yang banyak yang mengantarkan. Terus lalu kemudian bagaimana? Setelah masuk di Pondok Al-Qadiri, kami langsung kerasan. Kami mudah untuk beradaptasi. Kenapa? Ada 3 faktor. Yang pertama adalah pengharapan, yang kedua adalah kenyataan, yang ketiga adalah keteladanan. Subhanallah. Itu yang sangat tidak sinkron sekali dengan jenengan omongkan dari pertama itu ya. Berbanding terbalik lah ibaratnya. Lalu kemudian bagaimana? Yang pertama kan pengharapan dari orang tua ingin putranya itu mondok menjadi santri yang harapannya ke depan bisa berakhlak, berilmu, pokoknya intinya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dari situ sebagai seorang putra tentunya kami ingin membuktikan dan tidak ingin mengecewakan pengharapan dari kedua orang tua. Jadi malu kalau kami itu harus nangis, berkeluh kesah, madul ke orang tua, bahwa kami tidak kerasan, tuh malu Gus. Akhirnya mencoba untuk kerasan. Yang kedua ada faktor kenyataan. Ternyata yang lebih muda daripada kami itu banyak yang mondok. Jadi malu, semakin malu kalau kami itu tidak kerasan. Bahkan ada anak yang usia SD sampun mondok Gus. Teng pondok anak seperti itu. Jadi itu yang membuat kami kerasan. Dan yang terakhir nih yang paling penting adalah keteladanan dari beliau Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Musa Kisah. Keteladanan beliau, bagaimana ibadahnya beliau, akhlak beliau seperti itu. Semakin membuat kami itu opo iyo fakta 3 informasi yang sebelumnya saya dapatkan terkait Pondok Pesantren Al-Qadiri dan Kiai itu benar terjadi. Kami terus menggali informasi apakah itu benar atau tidak. Ternyata lebih lanjut hal itu terbukti dari dawuhnya beliau. Yang pertama, manakib didatangi oleh ratusan dan ribuan jamaah dan itu terbukti. Alhamdulillah seneng meskipun kami tidak dikirim malam Jumat manis, tapi kecipratan barokahnya. Alhamdulillah kami bisa. Dari para santri yang kiriman itu ya. Alhamdulillah. Sangat hari lebarannya para santri itu. Iya betul. Seperti itu. Lalu, terus kemudian terkait remote. Di mana remote-nya Kiai itu seperti apa? Besarnya kayak apa seperti itu? Ternyata di situ Kiai memberikan jawaban meskipun tidak langsung kami tanyakan. Bahwasanya semua orang yang berkumpul di sini tidak ada undangan, tidak ada golongan. Semuanya berkumpul karena satu, karena cinta seperti itu. Oh, ternyata remote-nya itu adalah cinta seperti itu. Ada self controlnya lah ibaratnya. Iya, alhamdulillah seperti itu. Meskipun hujan, tetap datang berduyun-duyun. Subhanallah. Dan itu jenengan rasakan sendiri, secara real fakta ya, bukan kata siapa. Di desa-desa saja pengajian atau rutinan kalau sudah hujan, ya sepi biasanya seperti itu. Tapi di Al-Qadiri, subhanallah, luar biasa. Tanpa menafikan yang lain lah Pak. Seperti itu.
Terus kemudian yang ketiga tadi itu kiai mempunyai jin. Apakah benar saya masuk doanya kiai itu pembangunan semoga lancar, tidak akan pernah selesai? Maksudnya tidak selesai itu ini belum selesai, sudah ada lagi yang ini seperti itu. Bukan nggak selesai-selesai karena kekurangan dana, tenaga dan sebagainya, bukan. Tapi terus ada pembangunan. Bahkan kami juga membuktikan ikut membantu beliau tenaga, ngecor seperti itu dan lain sebagainya. Jadi memang perkembangannya sangat pesat seperti itu. Dawuhnya kiai, kalau kita membantu Allah melalui agama dan melalui pendidikan, maka akan dibantu oleh Allah. Subhanallah, ini sangat edukasi yang sangat bermanfaat dan bagus sekali ini ya Pak ya. Dan ini lagi Pak, ini kan dari 2003 sampai 2011, 7 tahun menjadi santri kita. Tentu kan ada beberapa hal peristiwa penting yang sangat sulit dilupakan oleh panjenengan terutama bagi kami semuanya ingin mengetahui dari Pak Maftuhin. Ada tidak salah satu peristiwa hal kejadian karomahnya beliau yang sampean sendiri itu merasakan? Salah satu diantaranya Pak Maftuhin yang tidak akan pernah bisa lupakan sampai nanti sampai ila yaumil qiyamah terngiang-ngiang di memori, itu apa Pak salah satunya? Alhamdulillah kami mengamati sesuatu yang istimewa, yang hebat, luar biasa, di luar nalar, bahkan sering terngiang-ngiang dari beliau Kiai Haji Ahmad Musa Kisah. Kami golongkan menjadi 3. Yang pertama adalah keramat, yang kedua berkat, dan yang ketiga adalah nasihat. Seperti itu. Yang pertama adalah keramat. Ini satu-satunya insya Allah yang kami ketahui langsung. Seperti yang diceritakan oleh Ustadz Eko Mulyadi kalau nggak salah waktu itu di pertemuan sebelumnya. Kiai mengajak santrinya untuk memberikan bukti secara langsung. Saya pribadi mohon maaf Gus, sulit untuk percaya terhadap seperti itulah untuk yakin kepada sesuatu yang tidak ada buktinya. Rasional lah Pak. Mohon maaf masih awam kan seperti itu Gus. Akhirnya dibuktikan oleh Kiai waktu itu kalau nggak salah di masjid setelah selesai sholat jamaah, Kiai mari berdoa bersama mengharapkan supaya Jumat Manis ini terang jembar barokah. Kebetulan waktu itu hujan. Kita bersama-sama berdoa, membaca Fatihah bersama dengan Kiai. Alhamdulillah terbukti waktu itu juga hujan langsung reda. Dan ini saya rasa memang karomah beliau yang paling sering terjadi. Seperti itu, tidak hanya di satu tempat, tapi dimanapun. Berbagai tempat lah seperti itu. Itu yang dapat kami rasakan dari karomah beliau. Kalau yang lain sebatas mendengar cerita Gus, seperti itu. Ini yang sangat berkesan bagi kami. Yang kedua terkait dengan berkat. Ini kejadian sebenarnya yang di luar nalar. Yang pada waktu itu tidak ada kiai secara langsung. Namun kami bisa merasakan kehadirannya. Insya Allah waktu itu kami menjadi pengurus, ditugasi oleh kiai untuk menaruh salah satu di antara 4 kaki kambing untuk ditaruh di perbatasan Jember. Kebetulan, terus. Waktu itu kami diperintahkan untuk menaruh di perbatasan Jember Bondowoso. Waktu itu kami bersama Ustadz Abdul Aziz. Ketua pengurus sekarang ada di Sulawesi. Ustadz Abdul Aziz. Terus kemudian waktu itu insya Allah berangkatnya setelah manakib. Karena ini sudah dawuh kiai, kita laksanakan. Meskipun sebenarnya ya ini malam hari dan tempatnya jauh seperti itu. Akhirnya kita berangkat. Insya Allah waktu itu melewati Jelbuk. Di situ itu ada jalan yang sepi kalau nggak salah. Kanan kiri itu hutan jati atau pinus kalau nggak salah. Itu panjang dan lampunya ada yang hidup. Kita tetap jalan. Habis itu nyampe di perbatasan Bondowoso, kita berdua manakib terlebih dahulu. Di pinggir jalan itu. Ya saking takutnya seperti itu. Akhirnya manakib, setelah manakib
salah satu kaki kambing itu dibuang di perbatasan tersebut. Terus kemudian kami berbicara, piye mari ngene lek mulih ngelewati hutan, selamat opo ora. Itu sampean masih bertanya seperti itu nggih? Gus, karena keadaannya gelap, sepi di hutan dan panjang seperti itu, Gus. Akhirnya bismillah, barokah kiai seperti itu. Hanya itu sanggup kami untuk kembali pulang seperti itu. Pokok engko lek wis melewati hutan, gaspol sing buanter. Mbuh ono opo wis tabrak seperti itu. Seperti itu. Akhirnya kita jalan sambil menunggu untuk melewati hutan tersebut. Ditunggu. Lah, tiba-tiba nyampe Arjasa. Seperti melipat bumi. Ya Allah, saya sampai merinding. Loh, kok moro-moro nyampe Arjasa? Iki, ya Allah barokahnya kiai seperti itu. Tidak bisa kami ucapkan. Sampai sekarang itu sulit untuk melupakan ya. Alhamdulillah ya Allah. Kalau sampai merinding seperti itu menceritakan ini. Akhirnya sampai Arjasa, kita sampai pulang ke pondok, bertanya-tanya, tapi tidak menemukan jawabannya. Ini pasti barokahnya kiai seperti itu. Itu berkat doa beliau lah. Ya. Seperti itu. Terus jenengan yang nasihat. Yang ketiga adalah nasihat. Ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kami. Dari awal kami meniti karir, berkeluarga, sedikit banyak dawuh nasihat kiai mengiringi kehidupan kami berkeluarga. Apalagi istri John juga santri seperti itu. Santri sini pengurus kan kalau nggak salah. Betul seperti itu. Jadi ya kita berpedoman salah satunya ke dawuhnya beliau. Salah satunya yang paling terkenal adalah, dan itu menjadi kemantapan kami, as-saraf la bin nasab walakin bitta'ab. Itu senjata kami. Bahwasanya kemuliaan itu tergantung payahnya, bukan nasabnya. Karena kami sadar diri, Gus. Kami anaknya orang tani, orang biasa. Kami dipanggil oleh jenengan. Kami berusaha mempelajari yang hadir sebelumnya. Ada yang kiai, ada yang lora, ada yang ustadz, ada yang pengusaha. Dalam hati kami, loh kami siapa? Seperti itu. Bagi saya semuanya itu semuanya sama santrinya Bayi Muzaki, Pak. Gus, terus akhirnya bagaimana, Pak? Dengan adanya dawuh seperti itu, alhamdulillah menjadi penyemangat untuk kami. Bahwasanya mosok saya meskipun anaknya orang tani tidak bisa. Seperti itu. Akhirnya nekat belajar dari pertemuan YouTube sebelumnya. Jujur Gus belajar dalam Gus seperti itu. Agar nanti harapannya ini bisa menjadi ladang pengabdian kami terhadap Al-Qadiri seperti itu melalui channel YouTube ini seperti itu. Cara bahasa Jawa nguri-nguri lah ibaratnya. Ya. Terus ini lagi Pak, mungkin salah satu yang Pak Maftuhin rasakan sendiri selain nasihat daripada beliau yang sampai dijadikan pedoman hidup lagi, itu diantaranya apa Pak? Mungkin diantaranya salah satunya itu apa Pak? Biasanya santri baru itu sering didhawuhi oleh kiai itu ketika tafsir sangat pendek bahasa Inggris, make yourself at home. Sangat ngeri ini bahasanya ini. Bagaimana itu artinya Pak? Intinya jadikanlah pondok pesantren ini sebagai rumahmu sendiri. Seperti itu. Jadikanlah pesantren ini seperti rumahmu lah. Itu yang insya Allah sampai saat ini kami terapkan. Alhamdulillah sampai detik ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa nyambung di Al-Qadiri, untuk bisa mengabdi di Al-Qadiri melalui lembaga SMK Al-Qadiri. Terus dengan adanya itu kami semangat bisa datang lebih pagi, pulang lebih sore, semangat lembur dan sebagainya, karena merasa memiliki. Ini adalah ladang satu-satunya kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Kiai atas semua yang telah Kiai berikan kepada kami. Seperti itu. Ya walaupun jenengan ini saya kenal sebagai suaranya yang sangat lantang di SMK. Mohon maaf. Kalau di pagi-pagi lah ibaratnya 2000 ketika saya masih ada di selatan itu anak saya lahir.
menjadi suara khasnya Pak Maftuhin itu, suara yang tidak pernah bisa dilupakan. Mohon maaf. Akhirnya berarti jadi dari beberapa ini serba tiga saya amati ini serba tiga. Jadi ini lagi Pak, yang terakhir mungkin Pak, yang terakhir dari Pak Maftuhin sendiri, pesan-pesan Pak Maftuhin kepada para imam manakib, jamaah manakib, wabil khusus kepada alumni dan santri. Harapan Pak Maftuhin ke depan bagaimana? Alhamdulillah, pesan yang baik itu bisa untuk disampaikan kepada siapapun dan diterima untuk siapapun juga. Namun rasanya kapasitas kami kurang pantas kalau memberikan pesan kepada imam manakib, jamaah manakib dengan segala kekurangan kami. Namun karena ini amanah dari jenengan, pesan kami hanya kepada para siswa, santri, murid, dan alumni mungkin yang seangkatan dengan kami. Monggo jika masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, jangan pernah bosan-bosan untuk mendoakan guru kita. Sedikit banyak, langsung atau tidak langsung, peran guru itu selalu ada dalam kehidupan kita. Seperti itu sangat penting. Ya minimal lah tawasul Fatihah setiap selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya alhamdulillah, jika ini menjadi syiar yang baik, ini menjadi sarana dakwah dari Pondok Pesantren Al-Qadiri 1 Jember, maka tentunya kita harus bersama-sama mensukseskan, mendukung dan memakmurkan channel YouTube Arufa Official dengan cara like, komen, subscribe, dan sebarkan ke halayak ramai yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Pemaparan dan penjabaran uraian beliau itu yang sangat-sangat istimewa dan bermanfaat. Ada beberapa yang saya petik bahwa al-ajru biqadri ta'ab, balasan itu sesuai dengan kadar kepayahannya. Dan juga jadikanlah pesantrenmu itu seperti rumahmu sendiri. Juga tidak selamanya orang sukses itu berkat doanya sendiri, tapi karena ada campur tangan guru dan kedua orang tuanya. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.